Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan membahas langkah terakhir dalam kita mau membuat goal atau resolusi untuk di tahun 2022. Dan kalau misalnya kamu sebelumnya udah dengerin ya di bagian-bagian selanjutnya tentang gimana caranya bikin goal ya. Step pertama dan kedua itu adalah bagaimana kita bisa mensyukuri dulu ya apa yang sudah kita lalui di tahun 2021, serta langkah kedua adalah mengambil pelajaran dari tahun 2021 apa aja. Dan terkait dua hal tersebut kamu bisa dengarkan di podcast saya sebelum ini ya, 2 episode sebelum podcast yang kamu dengar ini. Dan di podcast kali ini adalah langkah terakhir yang bisa kamu lakukan untuk membuat goal atau membuat resolusimu. Gimana caranya membuat dan mewujudkan impianmu. Nah, setelah kamu mensyukuri dan juga mengambil pelajaran, selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah membuat goalmu. Kamu bisa memilih dari berbagai macam aspek kehidupanmu ya. Misalnya dari fisik, atau dari spiritual, dari intelektual mungkin, dari relationship. Kamu bisa pilih aspek-aspek kehidupan mana aja yang mau kamu tingkatkan atau mau kamu improve ya. Dan terkadang banyak orang belum bisa mencapai goalnya itu karena dia terlalu fokus pada goal hasil akhir. Misalnya contoh, saya mau punya tambahan income 3 juta per bulan. Itu adalah hasil akhir. Tapi mereka jarang atau kadang-kadang orang lupa gitu ya untuk membuat goal terkait activity atau proses apa yang mau dia lakukan untuk mencapainya. Kayak misalnya contoh, kalau dia mau punya goal dapat income 3 juta per bulan, nah apa yang akan dia lakukan? Apakah misalnya, kalau misalnya dia di industri asuransi misalnya, berapa orang yang mau dia tawarkan setiap harinya? Berapa target presentasi yang harus dia capai? Nah jadi dari goal hasil akhir tadi, itu harus di breakdown ke goal-goal activity yang bisa dilakukan atau dilaksanakan sehingga membantu kamu untuk mewujudkan goalmu. Ya, kayak misalnya contoh, ini saya akan share beberapa goal saya ya di tahun 2022. Kayak misalnya contoh dari fisik ya. Jadi berat saya itu cukup bertambah gitu ya di tahun 2021 ini. Dan saat ini saya ada di sekitar 78 kg. Dan saya punya target untuk ya seenggaknya ya di akhir 2022 nanti bisa di angka 70-an lah ya. Bisa kembali kayak tahun atau 2 tahun lalu. Itu adalah goal hasil akhirnya. Nah, actionnya apa nih yang mau dilakukan? Kalau dulu mungkin ketika belum sibuk mungkin saya bisa masukin kayak olahraga, nge-gym dan lain-lain. Tapi melihat dari situasi aktivitas saya saat ini, pekerjaan saya saat ini, di mana jarak yang tidak dekat gitu ya. Jadi perjalanan pergi dan perjalanan pulang menempuh waktu yang tidak sebentar, dan itu juga lumayan ya menguras energi dan menguras waktu juga. Sampai rumah itu udah cukup malam gitu. Jadi kalau untuk olahraga sepertinya dari tanggung jawab yang ada saat ini baru bisa dilakukan di weekend. Jadi maka dari itu mungkin activity yang bisa saya lakukan adalah counting the calories gitu ya, menghitung kalori. Ini yang saya lakukan dulu juga, mengusahakan apa yang saya makan itu sedikit di bawah dari minimum berapa yang harus saya makan sehari-harinya. Jadi contohnya misalnya jatah kalori saya misalnya 1800 kalori sehari. Nah, target saya adalah saya harus makan ya jangan lebih dari 1600 atau 1700. Ya di bawah range 1800 tadi targetnya. Tapi tidak terlalu ekstrim juga, karena kalau terlalu ekstrim hasilnya nanti akan malah justru jadi lemes dan tidak jadi produktif. Itu salah satu goalnya. Ada berbagai macam goal lain, kayak misalnya saya mau jadi leader yang jauh lebih baik. Beberapa tim baru masuk di tahun 2022 dan saya mau membangun tim yang solid di pekerjaan saya. Dan goal activity-nya yang saya lakukan adalah baca-baca buku tentang leadership, tentang pengembangan diri, bagaimana develop tim, dan ketika bekerja itu benar-benar dipraktekkan gitu ya, apa yang dipelajari. Jadi saya melihat
pekerjaan saya itu sebagai tempat untuk saya praktek dari ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari. Lalu goal lain misalnya dari terkait content creation, content creator sebagai podcaster. Target saya bisa disiplin minimal 2 kali dalam seminggu ya. Minimal 2 kali dalam seminggu bisa sharing ke teman-teman. Nah, activity yang saya lakukan yang pertama adalah saya harus lebih banyak baca buku juga, lebih banyak mendengarkan, menonton konten-konten yang bermanfaat, karena sebagai content creator, sebagai podcaster, kita agak sulit gitu ya untuk bisa sharing banyak hal kalau dari kitanya sendiri itu nggak suka baca gitu. Jadi kalau nggak ada yang masuk dalam pikiran, gimana kita mau bisa sharing sesuatu? Jadi kita harus consume dulu sebelum kita bisa share. Nah, selain itu juga saya perlu membagi waktu saya untuk bikin konten, misalnya di pagi hari, atau kalau biasanya sih yang saya lakukan adalah di weekend. Jadi saya nge-record 2 kali konten, 2 kali episode untuk seminggu ke depan. Biasanya itu yang saya lakukan. Jadi itu target activity-nya. Lalu yang keempat adalah terkait sharing juga, yaitu adalah terkait webinar. Jadi saya punya target, saya akan melakukan webinar ya. Mungkin 1 semester 2 kali ya. Target saya sih di bulan Januari ini saya akan bikin 1 webinar lagi yang waktu itu udah sempat saya buat, yaitu webinar Design Your Life. Jadi buat teman-teman yang ingin mendesain kehidupannya, atau mungkin kamu saat ini belum punya goal ke depannya seperti apa, dan ingin membuat 1 buah goal yang menjadi arah untuk kehidupanmu, kamu bisa join dalam webinar ini. Jadi kita akan belajar bareng-bareng gimana caranya ngedesain kehidupan kita. Jadi nggak cuma sekedar ngalir aja, tapi kita harus desain ya. Lalu sekitar di bulan Maret atau April gitu, saya juga ada plan untuk bikin webinar. Tapi kalau di Maret atau April ini, saya akan sharing tentang emosi ya. Jadi kalau Januari itu tentang setting goal, lalu kalau di Maret atau April nanti saya mau sharing tentang gimana kita bisa mengelola emosi kita sehingga kita bisa lebih konsisten setiap harinya dan bisa mencapai goal yang sudah kita tuju, goal yang sudah kita buat gitu ya. Jadi sekarang giliranmu, apa sih goal yang mau kamu capai? Silakan kamu buat goalnya, kamu tulis secara spesifik serta action-action apa yang mau kamu lakukan untuk mencapainya. Dan jangan lupa juga kamu bisa menggunakan kalender atau Google Calendar gitu ya untuk menjadwalkan action-action apa yang mau kamu lakukan. Kapan kamu take action, kapan kamu praktek untuk mencapai goalmu tadi. Berbagai macam action planmu itu kamu harus masukkan ke dalam kalendermu atau schedulemu. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak masuk dalam schedule itu cenderung tidak dilakukan. Jadi untuk make sure kamu bisa take action, itu kamu juga perlu masukkan ke dalam kalendermu terkait activity-activity apa yang perlu kamu lakukan untuk mencapai goalmu tadi. Oke. Dan saya sendiri menggunakan Google Calendar karena setiap hari kita pasti pakai handphone, dan dengan menggunakan Google Calendar itu bisa nge-remind kita ya. Kita bisa setting, kita mau di-remind 10 menit atau 20 menit atau 30 menit sebelum event, sebelum kegiatan yang harus kita lakukan, itu kita bisa di-reminder oleh Google Calendar. Jadi kamu bisa gunakan teknologi juga untuk make sure kamu bisa take action dengan optimal. Oke, mungkin itu sharing dari saya tentang bagaimana caranya membuat dan mewujudkan goalmu di tahun 2022 ya. Dan buat kamu yang mau dapetin goal setting worksheet ya secara gratis, kamu bisa cek link di deskripsi. Saya akan share secara gratis goal setting worksheet-nya, dan dengan kamu mendownload goal setting worksheet ini, nanti kamu juga akan memasukkan nama dan emailmu. Kamu juga akan mendapatkan informasi lebih awal tentang kapan webinar Design Your Life akan dilangsungkan, akan segera dilaksanakan kapan. Kamu subscriber di email list saya akan mendapatkan informasi lebih awal. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa masuk ke dalam halaman Spotify saya ini, Spotify pengembangan diri, dan kamu bisa berikan rating bintang 5 ya, bintang 5, karena Spotify sekarang ada menggunakan sistem rating gitu ya. Jadi dengan kamu memberikan rating, itu bisa memberikan feedback yang baik ke podcast ini, dan podcast ini bisa semakin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Jadi rating yang kamu berikan itu sangat-sangat berarti untuk saya dan pendengar lainnya. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bermanfaat.
Kalau ada pertanyaan kamu juga bisa DM saya di Instagram @andreasbordes. Sukses selalu buat kita semua. Never stop learning because life never stop teaching.